dia ada dukun ya di daerah sana lah, ada dukun di sana. Dia minta pesugihan, dia pulang dibawain sejenis kayak bokor sama satunya karung. Nah, cara nimbulin uangnya kalau orang Jawa nayuh, cara nayuh rezekine itu di rumah pasiennya itu sendiri. Dan itu pun tumbanya jaluke janur kuning. Janur kuning itu anak. Anak putu tengah sana marau wong tuwa ojo padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab urip sing duwe jiwaku manusiaku bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah, teman-teman di rumah, sekarang kebetulan gue udah ada di daerah Solo, karena kebetulan untuk November ini kita jalan-jalan ke daerah Jogja, dan alhamdulillah kita sekarang udah di daerah Solo dan kedatangan narasumber dengan Mas Agus. Jadi kebetulan Mas Agus ini juga punya channel YouTube ya Mas ya? Iya. Namanya apa Mas? Jendela Mistis. Jendela Mistis. Nah, namanya Jendela Mistis teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau mampir ke Jendela Mistis, di situ banyak banget cerita-cerita yang horor ya Mas ya? Horor ada, yang lucu juga ada. Mistis juga ada. Pokoknya di situ kalian kalau misalkan pingin lihat Jendela Mistis kayak apa, buruan deh langsung ke Jendela Mistis, buruan subscribe, buruan like, buruan komen, dan jangan lupa buat share ke teman-temannya. Dan kali ini Mas Agus pingin cerita tentang apa nih Mas? Cerita tentang pengalaman spiritual saya dari kelas 2 SMP sampai sekarang, dan pengalaman banyak cerita-cerita horor yang ingin di-share lah di sini ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya di sini sebenarnya sedikit cerita sih. Kebetulan Mas Agus ini punya saudara namanya Mas Topik ya. Iya. Mas Topik ini kebetulan waktu itu pernah ngirim cerita ke ngobrol.com dan nantinya akan tayang, dan kebetulan memang di daerah Solo nih. Nah, kita silaturahmi ke sini gitu ceritanya. Jadi ya sekalian bikin konten, sekalian silaturahmi gitu teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa juga buat subscribe ke ngobrol.com, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Terima kasih juga atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin maju ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Mas Agus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk penonton, viewer ngobrol.com. Ya, cerita awalnya saya itu kelahirannya Jumat Kliwon, Mas. Jumat ya, konon katanya orang Jawa dulu, jika kelahiran malam Jumat Kliwon atau malam Anggara Kasih Selasa Kliwon, itu ada sesuatu yang pasti ya. Ya, ada sesuatu kelebihan lah mungkin. Ya, alhamdulillah diberi kelebihan sama Allah. Dari kelas 2 SD itu udah bisa melihat, tapi baru samar-samar, belum begitu jelas gitu. Ya. Selanjutnya habis lulus SMP itu mulai tertarik dengan hal-hal spiritual, hal-hal klenik lah, hal-hal gaib. Kebetulan sendiri, bapak saya sendiri, keluarga saya sendiri, dari gimana ya, keluarga leluhurnya itu dari orang yang ya bisa lah, dan kita turun temurun sampai saya berumur sekitar 16 tahun itu baru saya fokus belajar spiritual. Untuk pengalaman ceritanya
banyak banyak sekali Iya, ceritanya. jadi intinya tadi udah sempat cerita tuh Mas Agus, jadi tentang ada satu cerita tentang pesugihan di daerah sini, dan di sini Mas Agus akan menceritakan lebih dalam seperti apa gitu ya Mas Agus. Iya. Jadi gimana tuh awalnya Mas Agus? Ceritanya gini Mas, di desa saya sebelumnya ada salah satu keluarga ya, Mas. Sebenarnya keluarga tersebut itu udah mampu, dibilang udah keluarga mampu lah, kecukupan lah. Nah cuma mungkin ya namanya sifat manusia kan tetap dikasih uang sedikit, dikasih rezeki sedikit, dikasih tetap ora terima. Tetap ora terima, julek terus. Nah, sifat manusia kan gitu lah Mas. Orang yang puasa ya Mas? Orang yang puasa. Nah itu sekitar terjadi awal itu sekitar tahun 2019 akhir Mas. 2 tahun terakhir berarti. Nggih, 2 tahun terakhir ini, tapi kejadian yang mencolok sekali yang kena itu kan keluarga saya sendiri juga. Yang mau dijadikan tumbal itu keluarga sendiri juga. Gimana tuh awalnya Mas? Awalnya sih sebenarnya dari warga setempat itu sudah tahu kalau oh di desa ini itu ada pesugihan. Cuma kan namanya orang kota kan kita nggak peduli, yang penting kita cari uang gitu kan. Kalau orang desa kan mungkin masih percaya hal kayak gitu. Kalau kota kan sebenarnya hal yang paling mencolok itu sekitar 5 bulan ke belakang ini. Sebelumnya sih tidak begitu mencolok, yang mencolok 5 bulan ke belakang ini. Kejadian pertama yang paling mencolok itu terjadi di seberang desa sini. Itu ada anak kecil Mas, umurnya masih sekitar belum ada 1 tahun lah itu. Itu tidak sakit, tidak apa, tapi tiba-tiba meninggal. Tapi meninggalnya emang tak wajar. Nggak wajar. Kalau meninggal dilarikan ke rumah sakit sebelumnya, itu tidak ada penyakit, didiagnosa dari dokter dia tidak ada penyakit. Cuma kok bisa meninggal itu apa? Nah itu meninggal. Itu sudah jadi bahan pembicaraan di desa ini. Ya, Itu kejadian pertama. Kejadian pertama itu. Berarti ada satu warga desa, istilah katakanlah Bapak Budi ya. Iya, Bapak Budi ini memang melakukan pesugihan lah ya. Melakukan ritual pesugihan itu. Nah, lanjut Mas Agus. Nah, habis meninggal bayi itu lebih dari 3 bulan 4 bulan kejadian lagi Mas. Tapi kejadiannya ini tumbanya bukan anak kecil, tapi manula, sesepuh. Orang manula yang tidak bisa apa-apa, dia kena ya mungkin golek bayi angel ya. Golek bayi angel, ada tumbal sendiri, tumbalnya sama itu satu desa juga. Jadi habis anak kecil itu terus berselang berapa bulan ada yang meninggal lagi. Meninggalnya itu pun tidak wajar. Meninggalnya itu sampai dilarikan ke rumah sakit, tidak didiagnosa, tidak ada penyakit. Ya namanya orang Jawa tetap golek wong pinter lah gampangnya, dicarikan dukun, dicarikan ya dari spiritual lain, dia berkata iki dinggo tumbal. Nah yang jadi bahan pertanyaan di sini, kok ya tumbal kok ya wong tua. Biasanya kan orang tua nggak usah buat tumbal ya mesti mati kok, kan mesti mati. Berlanjut lagi sampai 3 bulan itu baru keluarga saya yang dikenai. Gimana tuh Mas cerita awalnya? Pertama sih dari istrinya Mas Taufik ya Mas. Istrinya Mas Taufik itu kan orangnya peka. Dari kecil memang dia udah peka terhadap hal-hal kayak gitu. Dia siang-siang sore-sore itu kesurupan. Dan kesurupannya itu dia berkata, aku pengen bocah iki. Aku pengen bocah iki. Nah habis itu selang beberapa hari nenek saya yang kena, tidak ada penyakit apapun, tidak ada didiagnosa penyakit dalam pun itu tidak ada, tapi dicek ke dokter itu darahnya sangat rendah, bahkan itu dibeli obat kayak sangobion kayak apa dia nggak bisa sembuh, tetap jadi darahnya dia setak di situ. Dan ternyata tumbalnya itu caranya nyedot darah, bukan langsung dia meninggal gitu, bukan, tapi dia nyedot darah. Nah, habis itu saya kan ya alhamdulillah diberi kelebihan belajar, saya mulai tahu kayak gini, langsung
namanya keluarga sendiri kalau kena kayak gitu kan tetap nggak terima kan Mas. tetap nggak terima. Nah saat itu juga langsung saya tirakati menurut ya kepercayaan saya sendiri. Ya alhamdulillah udah agak normal Mas. Sekarang udah agak normal, tapi barusan 1 hari kemarin itu topik yang kena. Kenapa tuh Mas? Itu di kamarnya, di kasur itu ada belatung. Sekarang kalau kita nalar ya, kalau belatung itu kalau tidak dibuahkan di batang atau di hewan yang udah mati ya Mas, udah mati, itu tidak ada hewan yang udah mati di situ, tidak ada buah-buahan dan lain. Tapi tiba-tiba ada. Itu pun sampai 1 malam Mas. Kalau dihitung mungkin wah ratusan belatung itu, belatung kecil-kecil itu. Nah itu terus saya negosiasi sama Topik, dia nggak bisa dinegosiasi Mas. Oh, maksudnya gimana tuh? Nggak bisa negosiasi? Kalau di prinsip saya kan gini Mas, kalau selama masih bisa diajak ngobrol enak, maksudnya komunikasi gaib masih diajak ngobrol masih bisa enak, ya kita enak. Tapi berhubungan kemarin itu dia sudah tidak bisa dibuat baik-baik, ya mau nggak mau kita tumpes. Itu kejadian udah 2 kali ini. Itu bisa dijelasin nggak Mas, kalau misalkan belatung itu dari mananya? Kalau menurut mata batin saya itu dari sosok seperti nenek-nenek, bukan kuntilanak ya maaf, bukan kuntilanak, seperti nenek-nenek, di wajahnya itu keluar belatung. Jadi yang jatuh di kasur itu ya belatungnya dari dia. Itu dari mata batin saya ngelihat gitu. Pesugihannya ini sama seperti kayak penarikan uang gaib. Cuma kan kalau kita penarikan uang gaib itu kan pasti di suatu tempat yang dipercaya di situ terpendam harta. Kalau ini tidak Mas, ini beda. Jadi dia ada dukun ya di daerah sanalah, ada dukun di sana. Dia minta pesugihan, dia pulang dibawain sejenis kayak bokor sama satunya karung. Nah, cara nimbulin uangnya kalau orang Jawa nayuh, cara nayuh rezekine itu di rumah pasiennya itu sendiri. Dan itu pun tumbalnya njaluke janur kuning. Janur kuning itu anak. Sampai saat ini yang melakukan ritual pesugihan ini nggak punya anak. Itu udah 5 tahun sampai 6 tahunan kan dia nggak punya anak. Oh, resikonya seperti itu. Tapi ya tetap namanya pesugihan kan ada tumbal belakangnya lagi kan tetap masih ada Mas. Nah itu yang meminta tumbal itu sebenarnya si dukunnya ini atau emang perantaranya ini? Yang minta tumbal itu bukan dukunnya tapi dari sosok demit yang namanya sekarang kan orang mau ke WC pun bayar kok. Ya kan, mau ke anu pun bayar. Namanya pesugihan kan nggak ada pesugihan yang tanpa tumbal, tanpa mahar. Tetap pasti kan ada tumbal. Yang minta itu yang dari sosoknya itu. Dia minta sosok janur kuning. Janur kuning itu tadi, janur kuning kalau di Jawa dipercaya itu anak lanang. Makanya nyebutnya dia janur kuning. Sampai saat ini pun udah ada 6 tahunan nggak punya anak dia. Tumbalnya pun sekarang alhamdulillah sekarang tumbalnya jarang warga asli sini. Sekarang warga luar. Dan sampai sekarang masih berjalan. Bapak Budi itu masih berjalan ya, masih berjalan. Cuma ya gini kemarin keserang sampai 2 kali. Itu pun nanti pasti bakal ada kelanjutan lagi kok. Kayak gitu. Kan prinsip dukun itu kan gini Mas. Kalau kita meminta sesuatu ke dukun itu ada kadarnya Mas. Jadi oh ini tak kasih ini, itu cuma paling pengasihan ya, itu cuma 1 bulan. Itu 1 bulan harus kita sowan lagi ke dukun, minta lagi, kita memaharkan lagi. Kan prinsip dukun kan gitu, yang penting kan apa? Uang gitu. Nah kalau misalkan bicara waktu Mas, ini kan pesugihan ini kan bertahun-tahun ya. Iya. Nah itu tumbal yang dikeluarkan itu berapa lama sekali Mas? Kalau tumbal manusia itu 1 tahun sekali Mas. 1 tahun sekali itu bisa dari sosoknya itu minta anak kecil atau minta apa itu 1 tahun sekali. Kalau ada tirakat biasa setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dia minta tumbal hewan ya seperti ayam cemani, seperti darah apalah hewan kayak gitu. Nah berarti
Pak Budi ini masih melakukan ritual itu? Masih sampai saat ini pun sebenarnya dari tetangga dari anu itu udah ada yang tahu, cuma kan wah sekarang kan jarang mas orang yang itulah penting orang ngelarani aku harap pesugihan. Tapi tetap udah jadi rahasia umum sinilah kalau misalkan Pak Budi itu melakukan ritual itu. Cuman kalau misalkan bicara keagamaan, apakah Pak Budi ini tetap melakukan kewajibannya sebagai ini ibadahnya atau gimana? Kalau ibadahnya saya nggak pernah lihat dia ibadah ke masjid. Agamanya kebetulan dia agamanya kan Islam. Dia nggak pernah. Tapi soal sosial ke tetangga ataupun sosial bantu itu dia los. Berapapun kalau diminta dari pihak kelurahan atau diminta sukarelawan muda-mudi, dia pasti ngasihnya lebih. Nah maka mungkin itu sebagai menutupi aibnya dia mungkin. Kan gitu. Sosialnya yang bagus. Kalau untuk ibadah sendiri saya nggak pernah lihat. Soalnya maaf orangnya juga tertutup sekarang, nggak kayak dulu bapaknya, ibunya sama sebelumnya kan punya kakak, cuma kakaknya kena kanker otak udah meninggal. Dulu masih sering lah akrab lah sama tetangga-tetangga, cuma ya beberapa tahun ini tertutup itu. Nah untuk warga dan mas sendiri bisa meyakini Pak Budi ini masih melakukan ritual itu, kalau boleh tahu dari mana aja mas? Kalau dari saya sendiri kebetulan kan juga belajar perihal spiritual juga. Saya tahu melihat sendiri mas, dia itu seperti gimana mas ya, kayak memuja. Nah itu umbo rampenya itu seperti darah dia sendiri pertama. Itu darah dia sendiri kayak perjanjian darah lah, kampanye darah dikasih di atas mori kan. Dikasih di atas mori, di situ ada sajen-sajen gitu. Nah itu pun yang tahu, yang melihat perihal bahwa Pak Budi itu punya pesugihan itu nggak cuma saya. Kebetulan di desa ini kan pasti ada yang bisa hal kayak gitu. Dia juga menyembuhkan sama kayak saya. Dari keluarga Mas Agus nih, setelah kejadian seperti itu ada hal-hal yang dilakukan dari keluarga atau Mas Agus sendiri ya? Kalau prinsip saya gini mas, yang penting pasrah ngalah mas. Pasrah ngalah harus sing kuoso gitu aja mas. Kalau untuk tirakat ini saya nggak pernah tirakat kayak gitu. Yang penting prinsip saya berdoa semoga keluarga saya semua selamat gitu aja. Pasrah ngalah ya adalah tirakat ritual dari nenek dulu kan udah diajarin untuk tirakat ini ya ada, paling cuma melek bengi dikurangin turune mas. Iya, Jawa lah ya. Nah, Jawa paling ya cuma ojo turu sore-sore. Iya. Jadi gitu men. Jadi kalau orang Jawa tuh biasanya emang apa ya? Kalau bisa dikatakan prihatinnya. Prihatinnya kan orang Jawa kuat lah ya. Kasarannya. Ya kita bagaimanapun susah-susah ya buat kita senang juga nantinya. Gitu kan tirakat prihatin kan kalau dulu dia zikir mas, mereka beliau itu leluhur itu zikir ya, mungkin berdoa memanjatkan doa kalih Gusti. Kalau sekarang kan nak suruh prihatin dolanan HP kan. Iya. Makanya seharusnya kan ajaran dari nenek itu definisi prihatin ya kita berdiam diri, nggak main HP, nggak apa, kita berdoa zikir. Kalau sekarang kan alah HP di sana 5 menit mungkin cekel meneng lah, nggak bisa jauh dari HP, lengket. Nah kalau dari kejadian pesugihan ini ada nggak sih mas kejadian yang benar-benar mencolok banget sekalian kejadian yang orang meninggal tadi, kalau misalkan emang Pak Budi ini seperti itu gitu? Ada mas, itu yang melihat nggak cuma 1 orang 2 orang mas. Itu hampir 40% warga sini udah pernah melihat. Itu sosok seperti anjing. Cuma anjingnya ini kuping kayak gini manusia biasa, cuma panjang. Nah jalannya itu kaki belakang sama kaki depan itu panjang kaki belakang, jadi kayak ya nggak di luar nalar lah, kan di luar nalar. Itu yang melihat nggak cuma 1 orang 2 orang, banyak sih yang itu di rumahnya dia ngeliatnya? Di samping rumah mas. Di samping rumahnya? Iya di samping rumah. Pas lewat depan anjing itu, anjingnya diem mas. Dia nggak gerak, nggak apa, diem. Nah berudah lewat ditengok lagi udah nggak ada anjingnya itu. Padahal di situ
tidak ada gang, tidak ada apa. Kalau hilang mungkin jalan kan masih kelihatan, Iya, itu betul. udah nggak kelihatan. Tapi secara nalar bentuknya aja udah nggak nalar. Udah nggak nalar bentuknya itu, pasti kan tetap wedi namanya. Cepet-cepet lah, bareng ditengok ke belakang udah nggak ada anjing. Nah kalau misalkan istrinya tahu nggak sih sebenarnya Mas apa yang dijalankan oleh Pak Budi ini sebenarnya? Iya mesti tahu Mas. Wong itu kan dia tirakat ritualnya itu kan di rumahnya. Keluarganya pun pasti tahu semua. Cuma kan ya wah wis ben lah keluargaku sugih ya ngono ae. Di mobil aku iso seneng gitu dan kiranya tahu dari Nah keluarganya. kalau misalkan dukunnya kalau boleh tahu itu di daerah mana Mas? Kalau kemarin kejadian pertama dia masih suka bohong Mas. Pas mediumisasi Oh sempat dimediumisasi juga habis apa Sama istrinya warga? Mas Topik itu. Sama warga atau sama Mas sendiri? Kalau sama warga sama muda-mudi saya Mas. Oh, gimana? Sama muda-mudi kita iseng kita coba mediumisasi buat edukasi muda-mudi. Dia dari daerah kidul. Cuma kidulnya itu mana ya kita kurang tahu Mas. Kalau ini dari kidul mungkin dari Bunda Ratu pesugihan kayak gini kayaknya nggak ada. Nggak mungkin nggak gitu. Tapi identiknya kayak pesugihan di goa-goa di daerah Gunung Kidul. Itu kan banyak sekali. Banyak gua ya, emang banyak sekali. banyak gua. Gua itu di Gunung Kidul banyak, Pacitan banyak. Nah berarti mungkin dari salah satu desa sana lah ya. Salah satu desa sana. Nah berarti memang hal ini udah dibuktikan dengan mediumisasi. Udah mediumisasi, terus Ngeraga Sukma juga udah. Ngeraga Sukma bukan saya sendiri yang Ngeraga Sukma, tapi Nah, ada. bisa dijelasin nggak Mas? Raga Sukma itu seperti apa sih? Ngeraga Sukma kalau menurut saya ya Mas ya, menurut saya Ngeraga Sukma itu bukan roh. Sukma itu kalau dari orang Jawa dulu konco cilik lah. Kalau Ngeraga Sukma sendiri ya adalah tata caranya sendiri. Ngeraga Sukma itu kalau menurut saya kita keluar dari badan kita, bukan roh. Kalau roh mati sini. Ada mati. Tapi sukmanya itu jalan-jalan. Kita mau apa, hajat kita apa, seumpamanya hajat saya ingin ngerti misteri A, misteri B, yaitu sebelum kita tirakat, sebelum kita ritual, kita berdoa niat sama Allah untuk melihat itu. Itu pun kehendak Allah, bukan dari lah Gusti Allah buatan kehendak nggak bisa. Akhirnya Mas ngejalan Raga Sukma itu dan baru tahu kalau misalnya faktanya seperti itu. Itu pun nggak lihatnya nggak cuma satu sosok, dua sosok. Itu gimana ya Mas ya, kayak pasukan ya, satu kompi, satu batalion mungkin. Nah yang tinggi banget, yang paling tinggi rajanya itu tidak di sini. Enggak di sini. Bukan di sini rajanya. Rajanya mungkin di tempat mana lah mungkin. Berarti yang datang sering ganggu itu sebenarnya bukan yang bukan yang sosok paling rajanya, bukan, tapi yang bawah-bawahnya itu. Itu pun sosoknya wong jenengane takdire Gusti kan. Dedemit ataupun jin itu dikasih kelebihan untuk merubah bentuk. Nah mungkin saya melihat itu bentuk pocong, orang lain melihat bentuk ini, pasti kan beda-beda. Saya kan udah kelebihannya. Nah kalau misalkan tadi kan dari keluarga Mas ada yang jadi korbannya tuh, si nenek ya. Nenek. Simbah. Nah kalau misalnya Simbah itu kan tadi dibilang meninggalnya memang nggak wajar. Nggak wajarnya dalam arti dia didiagnosa darah rendah, tapi memang secara riwayat dia nggak ada darah. Dia nggak ada penyakit, nggak ada darah rendah. Nah itu waktu setiap adanya korban, apakah kekayaan Pak Budi itu akan bertambah? Nggak kelihatan Mas. Tapi bisa jadi gini Mas, kan mesti enak petunjuk Mas. Setiap ada korban jatuh itu habis 5 bulan 6 bulan ya Mas, itu pasti beli itu mobil, barang lah truk, ya. Barang tidak berwujud rumah atau membeli apa, tapi wujud barang. Padahal dia sendiri sebenarnya juga punya usaha peternakan juga. Cuma kalau dihitung-hitung hasil dari peternakan itu seberapa sih? Tapi dia bisa membeli mobil, bisa membeli tanah, sampai sekarang bangun rumah, bisa beli ini, kan tetap bertanya tidak wajar. Tanda tanya lah ya. Tanda tanya sebenarnya.
Nah sebenarnya Mas kalau sepengetahuan Mas Agus sendiri, dampak dari pesugihan yang didalamin sama Pak Budi ini ada nggak sih Mas? Tetap ada, Mas. Gimana tuh, Tetap ada, Mas? tetap ada dampaknya. Dampaknya gini, kalau kita nanam mangga, kita dapatnya mangga. Tuh. Dan tetap ada nanti belakangnya tetap ada dampaknya, Mas. Entah itu mungkin suatu saat dia sudah tidak bisa memberi tumbal ataupun tidak bisa memberi sesajen, itu kan pasti keluarganya yang kena. Dan dampak yang paling dialami sekarang, dia nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan itu. Pernah itu di telat hamil ya, telat haid lah. Telat haid itu udah telat 2 bulan, Mas. Dicek itu, tapi setelah 1 minggu dicek lagi dia haid. Hilang. Ya kayak hilang. Padahal tadinya telat. Tadinya udah telat 2 bulan. Cuma habis itu dicek lagi dia haid. Itu pun warga sini. Nah semenjak itu warga sini udah Tanda tanya 50-50 sebenarnya. Oh iki ki apa toh, kok iso ngene kok ngene. Lah warga kota ya mungkin alah rangga gas ini. Iya, udahlah masa bodoh lah, yang penting nggak ganggu saya gitu kan ya. Nah sebenarnya Mas, kalau misalkan dari warga, ada nggak sih Mas keinginan untuk memperingati dari Pak Budi ini sebenarnya? Ada ya? Ada, cuma kan mungkin takut, Mas. Mungkin lah perihal kayak gitu kan tetap malah orang ngerti ini tetap dia. Tetap dia, Mas. Takutnya malah kita yang jadi apa-apa. Malah kok mereka ngelokke lah aku dadi tumbal piye. Sebenarnya ada sebenarnya. Sebenarnya ada kemauan dari warga itu 1 orang 2 orang dia ingin memperingatkan langsung. Cuma ya mungkin takut itu. Kedua juga dia sosialnya sama warga sama desa itu bagus. Ya karena tertutup dengan tertutup dengan itu sosial, kayak dimintain sumbangan untuk apa dia loss ya, loyal sekali. Umpamanya lainnya itu ngasih 1.000 10.000, dia 100.000 sendiri. Ini mungkin ya buat nutupin itu lah. Berarti Pak Budi ini emang warga udah tahu, cuman jadi rahasia umum lah. Jadi rahasia umum, soalnya ya takut itu. Takut malah jadi kena. Malah jadi kena. Nah tapi kalau misalkan Pak Budi kan tadi udah dibilang ya, kalau misalkan dia melakukan ritual ke salah satu dukun. Nah itu kalau misalkan boleh tahu lagi Mas, selain dia ke dukun, ada nggak sih ritual yang selain tiap tahun ini tumbal manusia, tumbal hewan, terus apakah dia selain yang Mori tadi ya, ada lagi nggak sih Mas yang dilakukan yang warga lihat untuk melakukan ritual itu? Entah nggak sengaja warga tahu lihat. Kalau ngelihatnya itu jalan kaki, dia jalan kaki, tapi nggak jalan kaki di desa sini, dia naik mobil, dia berhenti di salah satu desa dekat sini, dia turun dari mobil, dia jalan kaki pulang. Padahal dia sebelumnya berangkatnya pakai mobil, tapi pulangnya jalan kaki. Itu kan jadi. Berarti mobil itu ada yang bawa? Ada yang bawa, ada sopirnya dia bawa sopir sendiri. Ya kan kalau misalnya kita tahu, teman-teman mungkin tahu juga ya, kayak tuyul kan biasanya tangannya ke belakang gini. Nah, tapi kalau Pak Budi itu melakukan seperti tadi. Itulah mungkin pemikiran dari warga, kalau dari leluhur kan kuwi sing jenengane tirakat melaku. Mungkin pikirannya kan dia tirakat melaku itu, tapi kan nggak tahu dia hajatnya apa jalan kaki. Wong dia berangkat naik mobil kok pulang jalan kaki. Kan aneh. Dia punya. Sedangkan jarak desa ke desa tuh agak jauh ya? Agak jauh, sekitar 2 kiloan. Itu jalan kaki dia? Jalan kaki dia. Sering dia ngelakuin seperti itu Mas? Enggak Mas. Kemarin saya lihat itu udah sekitar 1 bulanan ini. Nah yang jadi gini, setelah saya tirakati, setelah saya kan kena, nenek saya itu sama istrinya Mas Topik kan juga kena. Setelah saya tirakati, setiap dia ketemu saya ataupun ketemu Topik ataupun ketemu keluarga saya pasti melengos. Buang muka dia? Buang muka dia Bang, ya mungkin ya laporan demi mungkin kan gitu Bang. Sampai saat ini pun Pak Budi ngelihat saya, dia kayak gimana ya Mas ya, kok rasa seneng. Cuma mungkin yang arep toleh
ya piye wong ndak konangan. Paham. Sebenarnya dia juga sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu sebenarnya. Cuman karena dibandingkan dia sama-sama tahu dan nantinya akan kebongkar semua. Nah, dia lebih baik menutup diri itu tadi ya. Ngapain hobo ya mungkin. Ya, betul. Nah, kalau misalkan pesugihan ini Mas, selain cerita dari Pak Budi ini, banyak gak sih Mas pesugihan lain di daerah sini? Kalau pesugihan, kalau yang mencolok sekarang ini, kalau sebelumnya itu ada Mas pesugihan. Itu pesugihannya sejenis kayak tuyul. Pertama saya itu curiga, itu di perempatan jalan desa itu kan ada 3-4 perempatan Mas. Di situ ada sajen. Kalau sekarang kalau sajen nganten itu kan pasti jelas isinya. Kalau ini isinya nyeleneh Mas. Aneh. Apa tuh Mas? Isinya ya kayak betadin, mungkin darah itu. Mungkin darah, terus beras kuning sama kembang-kembang itu sama uang. Nah, uangnya ini konon katanya orang yang mengambil uang dari sing DKI pesugihan itu mau bakal dadi tumbal. Yang mengambil uang. Yang mengambil uang tersebut. Tapi kan adalah carane gen umpamane ora dadi tumbal iku piye enek carane. Nah, dari katanya orang tua dulu, kita ngambilnya nggak boleh di depan gini. Tapi kita membelakangi uang tersebut. Nah, setelah sampai rumah, kalau bisa uangnya itu jangan dibawa masuk, tapi ditaruh di atas pintu. Lalu dulu diajarin kakek nenek saya, leluhur gitu. Nah, terus pesugihan tuyul itu bisa tuyul itu kayak gimana tuh? Ketahuannya itu pas hari apa ya? Pas kita kumpul-kumpul bapak-bapak di pos ronda. Itu ya di sini kan ada beberapa orang yang bukan dia belajar spiritual, bukan, tapi dia dari kecil bisa melihat. Dia melihat sosok seperti anak kecil, tapi matanya besar, kepalanya besar, kayak orang sakit apa yang kepalanya besar, kayak gitu. Tapi dia terlihat sehat. Kupingnya itu ya panjang, nggak sewajarnya seperti warga pada lihat itu. Warga pada lihat itu, tapi saat itu belum begitu belum begitu ngeh. Terus habis beberapa minggu itu baru ngeh. Banyak dari warga di sini kehilangan uang. Kehilangan uangnya itu pun pasti disisain. Nggak semuanya diambil. Seumpamanya ada uang di situ 120, diambil 100, yang 20 disisain situ. Nah, konon katanya kalau tuyul kan gitu. Dia tidak mengambil penuh, tapi mengambil beberapa aja. Itu menurut kepercayaan orang dulu, namanya orang dulu gitu. Nah, itu bisa akhirnya pesugihan itu nggak muncul lagi tuyul itu. Gimana? Ada cerita nggak Mas? Itu mungkin udah putus kontrak. Kan ada kayak gitu kan, kita membeli Mas. Kita membeli tuyul itu untuk jarak berapa tahun. Ya mungkin udah putus kontrak sama dukunnya apa sama tuyule ya mungkin kan itu. Tapi belakangnya tetap ada lah Mas, tumbal atau apa tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Nah, itu ketahuan juga nggak tuh Mas? Orang yang melihara tuyul itu? Ketahuan Mas. Sampai saat ini orang yang dulu memelihara tuyul itu kan rumahnya sebenarnya kan juga dekat dari sini. Iya. Dia sekarang pindah Mas. Pindah desa? Pindah ke daerah Sumberlawang Sragen. Karena udah ketahuan? Ya mungkin udah kecium lah, warga-warga udah jadi bahan pembicaraan. Mungkin dia udah wis kerungu tonggone, terus dia melarikan diri. Nah Mas, itu kalau misalkan waktu yang melihara tuyul itu bisa ketahuan warga, itu dia kayak gimana tuh Mas? Ya kayak gelisah Mas. Soalnya kan tetap tuyulnya tetap laporan karo bendoro nih. Nah, bukan warga ngrebek, bukan, tapi kan tetap laporan. Namanya dia kan anak buah lah, gampang anak buah, ada apa dia laporan, mungkin udah kerasa, udah terjem sama warga, dia pindah, rumahnya di sini dijual, dibeliin rumah sekarang di daerah Sumberlawang Sragen. Dan belum tahu nih dia masih melihara atau enggak? Nggak tahu, kalau itu udah nggak pernah. Tapi sejak dia pindah memang nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian lagi. Uang hilang lagi. Baru ini yang masih mencereng, baru ini. Ya ini yang janin. Ini nggih Pak Budi. Janin nggak ada, terus orangnya ada yang meninggal. Ya baru viral lah namanya. Nah terakhir nih Mas, kalau misalkan dari Pak Budi ini sebenarnya
ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita Pak Budi tentang pesugihan yang dia jalanin ini? Ya, ada Mas untuk teman-teman penonton viewer ngobrol.com. Kalau bisa ya sak madiane, kalau orang Jawa kan namanya sak madiane, sak cukupe ae, mau rezekine 1000 ya iku rezekine 1000. Iya. Tapi kan namanya sifat menungso tetap enak sing serakah. Kayak semene ora cukup iya. Kalau bisa janganlah kita cari jalan kiri untuk kaya, janganlah. Bekerja saja. Iya. Walaupun itu kerja cuma hasilnya sedikit, kan barokah. Ketimbang kita hasilnya banyak tapi tidak barokah, berujung tumbal ataupun berujung kematian keluarga, lebih repot. Betul. Karena balik lagi ya Mas, pesugihan itu musyrik. Dan bisa dikatakan itu udah doa yang nggak dimaafin Allah kan? Nggak ada pesugihan yang kan banyak di sosmed kan Mas. Iya. Pesugihan putih tanpa tumbal, Iya. pesugihan ini nggak ada. Kita aja masuk ke kamar mandi WC umum aja bayar kok. Iya betul. Ya kalau punya duit ya kerja. Kalau punya duit ya kerja gitu. Nah ada pesan-pesan lagi nih Mas buat teman-teman di rumah? Ya lebih mendekatkan dirilah sama Allah biar tidak jadi tumbal gaib ataupun Iya. apa. Kalau bisa pikirannya pasrah aja, kita pasrah sama Allah. Rezeki kita segini ya disyukurin aja rezeki kita segini. Nggak usah cari jalan lain untuk ben aku sugih tak boleh pesugihan gini. Kalau bisa jangan, itu imbasnya memang bukan sekarang, imbasnya belakang. Ya. Enak awal, belakang susah. Mending sekarang susah, belakangnya senang. Gitu. Karena sebenarnya untuk pesugihan ini banyak kok cerita-cerita, mungkin teman-teman juga tahu ada azab di belakangnya. Ada azab di belakangnya. Ada situasi yang dimana kalian nggak sangka kalau misalnya bisa sampai kayak Itu gini bakal tuh. terjadi. Tipu Dan- daya setan. Tipu daya setan. Betul. Dan buat teman-teman di rumah, pokoknya jangan sampai lah untuk Jangan melakukan sampai. hal-hal yang berbau pesugihan. Pesugihan nggak gitu. Karena mungkin kalian akan ngerasain, benar kata Mas Agus tadi, mungkin kalian akan enak dulu nih. Enak dulu awal, tapi belakangnya Betul. yang susah. Kalau imbasnya pesugihan itu kan nggak mungkin di depan. Kalau di depan jarang yang mau. Bener. Pasti kan di belakang. Nah, pokoknya ya balik lagi sih Mas, kita namanya hidup ya terima apa adanya. Terima apa adanya aja. Karena kan sesuatunya udah diatur sama Udah Allah diatur. kan. Mau rezeki, mau jodoh, Mungkin semua ya, udah jadi misteri gitu. Ya rezekinya bukan sekarang, mungkin besok dapat rezeki kan, kita tetap masih ada rezeki. Nah paling gitu teman-teman, cerita tentang kejadian yang dialami di desanya Mas Agus ini tentang adanya pesugihan yang sampai saat ini masih berjalan. Dan mudah-mudahan Pak Budi ini segera sadar. Ya entah sadar seperti apa, disadarkan lah. Karena secara nggak langsung, percaya nggak percaya, ketika keluarga kita dijadikan tumbal, itu kita gimana ya Mas ya? Wah, tetap dongkol. Rasanya dongkol banget dan balik lagi ya, kita cuma bisa pasrah yang Mas bilang benar. tadi ya. Ya ada Gusti Allah yang akan ngebalasnya. Membalas gitu. Yaudah teman-teman, paling gitu cerita gua saat ini dengan Mas Agus. Dan buat kalian juga jangan lupa mampir ke channelnya Mas Agus. Jendela mistis. Bisa ceritain lagi nih Mas, jendela mistis bahas tentang apa ya sih? Jendela mistis itu kita berbicara tentang spiritual yang mungkin kayak sebuah keilmuan seperti pengasian, kekebalan atau apa. Kedua juga mengungkap misteri suatu urban legend di daerah ataupun di apa gitu isinya. Jadi intinya sarana informasi juga Sarana buat informasi. teman-teman di rumah. Ketika kalian mampir ke jalan mistis, pastinya ada informasi yang bisa kalian ambil. Buat edukasi lah. Buat edukasi, betul. Bukan buat ajang kita bersombong diri. Betul. Bukan, tapi buat kita kasih edukasi. Oh, dunia gaib kayak gini. Oh, kayak gini. Cuma Karena buat edukasi. percaya nggak percaya, gaib itu nyata ya. Nyata. Nyata ya nggak nyata gitu. Jadi istilah kata kalian mungkin teman-teman ada yang nggak percaya gue kayak gini ya, tapi baik lagi ketika kalian akan ngalamin, kalian akan bisa percaya gitu kan. Nah paling gitu teman-teman cerita gue sama Mas Agus kali ini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Mungkin segitu aja Mas Agus. Terima kasih sebelumnya. Dan buat teman-teman stay tune terus di ngobrol.com.